Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng dalu, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sedaya, Desa Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Derek pitepangan Bapak Ibu, kula Ana Amiratun Sholihah, asring dipuntimbali Ana, kula mahasiswi saking Pawiyatan Ageng Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, saking tim KKN Subunit Sekawan, Desa Nglipar tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai kelola kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Materi yang akan saya sampaikan nanti yang pertama yaitu stresor masa pandemi COVID-19, yang kedua respon masyarakat terhadap pandemi COVID-19, yang ketiga kasus kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19, yang keempat manajemen stres masa pandemi COVID-19, yang terakhir yaitu pertolongan awal penderita kasus depresi. Stresor masa pandemi COVID-19. Di sini saya membaginya menjadi dua, stresor pada masyarakat dan stresor pada tenaga kesehatan. Stresor pada masyarakat, yang pertama yaitu durasi isolasi mandiri yang lama. Bagi masyarakat konfirmasi positif COVID-19 harus diisolasi minimal 14 hari. Yang kedua, stresor penghasilan menurun. Pembatasan gerak masyarakat juga sangat berdampak pada perekonomian. Yang ketiga, mobilitas terbatas. Peraturan pemerintah yang membatasi gerak masyarakat. Lalu yang keempat, stigma dari orang lain. Bagi para penyintas COVID-19, tidak jarang masih menerima stigma negatif. Selanjutnya, stresor yang dialami oleh tenaga kesehatan di masa pandemi, yang pertama yaitu APD yang membatasi gerak. Tenaga kesehatan dituntut untuk waspada dan siaga terus-menerus. Yang kedua, rasa takut menularkan. Kekhawatiran tenaga kesehatan menularkan ke orang-orang yang terdekat. Yang ketiga, tuntutan pekerjaan tinggi. Tuntutan pekerjaan yang tinggi karena jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat. Stresor yang terakhir, stigma dari orang lain. Tidak jauh berbeda dengan stigma yang dihadapi oleh masyarakat. Ketika para tenaga kesehatan tidak sedikit mendapat stigma negatif ketika membawa virus pulang dari tempat kerja. Terdapat dua jenis respon masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Respon yang pertama yaitu responsif. Responsif merupakan sikap tenang terhadap suatu keadaan dan memberikan respon yang tepat dan wajar. Contohnya, sikap tenang. Ambil waktu untuk berpikir apa yang akan dilakukan yang bermanfaat dan tidak berlebihan. Tindakan yang kedua yaitu tindakan cek. Periksa fakta yang valid dari sumber yang terpercaya. Hindari informasi yang salah dan membuat kecemasan. Tindakan yang ketiga yaitu tindakan aksi. Lakukan tindakan sesuai yang dianjurkan, namun tetap menilai resikonya dan tetap tenang. Yang terakhir yaitu tindakan refleksi. Menilai situasi terkini dan mempersiapkan respon berikutnya yang akan diambil. Jenis respon masyarakat terhadap pandemi COVID-19 yang kedua yaitu reaktif. Reaktif merupakan reaksi yang cepat dan tegang terhadap suatu keadaan dan menyebabkan kecemasan dan kepanikan. Contohnya yaitu sikap panic buying. Tindakan seseorang membeli banyak barang karena takut atau gelisah akan suatu hal. Yang kedua, panic attack
munculnya rasa takut atau gelisah yang berlebihan secara tiba-tiba. Yang ketiga, gangguan obsesif kompulsif. Gangguan kecemasan yang ditandai obsesi seseorang melakukan sesuatu secara berulang. Yang keempat, psikosomatis. Keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi. Ternyata Bapak Ibu, kasus kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19 banyak ditemukan pada perempuan sebesar 71%, sedangkan pada laki-laki sebesar 29%. Selanjutnya, pada kategori kelompok usia, kasus kesehatan mental banyak ditemukan pada kelompok usia lebih dari 59 tahun. Dan yang terakhir, masalah kesehatan mental terbanyak adalah trauma sebesar 75%, disusul kecemasan sebesar 65% dan depresi sebesar 62%. Perlunya kita untuk mempelajari manajemen stres masa pandemi COVID-19. Apa sih manajemen stres? Manajemen stres adalah di mana individu melakukan pengontrolan atau pengaturan stres. Tujuannya adalah mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres, sehingga orang akan merasa lebih baik dalam menguasai stres di kehidupannya. Jika kita merasa dalam diri kita ada tanda-tanda stres, maka hal yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu bicara pada orang yang kita percaya dapat membantu, seperti orang tua, teman, guru, dan lainnya. Yang kedua, batasi informasi yang membuat Anda stres. Jauhi berita-berita yang membuat Anda cemas. Yang ketiga, mencari sumber data atau berita yang terpercaya. Hindari informasi atau berita yang hoax. Yang keempat, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang terakhir, temui praktisi kesehatan mental apabila langkah-langkah yang sebelumnya dirasa belum mampu membuat Anda lebih baik dalam menguasai stres. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pertolongan awal pada penderita kasus depresi. Apa sih yang bisa kita lakukan apabila kita menemui orang-orang terdekat kita atau orang-orang di sekitar kita yang mengalami depresi? Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu validasi. Ini pasti tidak mudah bagi kamu. Wajar kok jika kamu merasa sedih. Yang kedua, penghargaan diri. Aku percaya kamu kuat walau keadaan saat ini sungguh sangat berat. Kami ngerti kok. Yang ketiga, memberikan dukungan. Kamu gak sendiri kok, ada aku. Apapun yang bisa aku bantu untuk kamu, aku pasti akan bantu. Lalu yang terakhir, bantuan instrumen. Kita bisa ajak olahraga atau menemani untuk pergi menemui profesional kesehatan mental. Alhamdulillah, materi yang terakhir sudah tersampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya memiliki sebuah pantun untuk Bapak Ibu semua. Jalan sendiri di akhir pekan, pergi berlibur ke Raja Ampat. Bersama ini saya doakan semoga Bapak Ibu selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.